Selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik. Karena apa? Karena pada video kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara penyambungan koneksi stick kanan ataupun kiri yang aman pada saat kita menggunakannya di sungai atau di persawahan. Bagaimana caranya? Ikuti terus, yuk. Sebelum saya menjelaskan lebih detail bagaimana cara penyambungan kabel stick kanan ataupun kiri agar aman ketika kita menggunakan alat kejut ini. Jadi semua jenis alat setrum ikan itu mempunyai arus yang lumayan besar ya. Walaupun aki 1, aki 2 rata-rata adalah memiliki output yang sangat besar. Karena apa? Karena alat strum yang dibuat kebanyakan untuk kedalaman, untuk menjangkau ikan yang besar, sehingga kita harus selalu waspada dan selalu untuk berhati-hati dalam menggunakannya. Jadi semua itu tidak terlepas dari cara kita merangkai, cara kita penyambungan dari semua komponen-komponen kabel pada strum ikan ini. Dan di sini saya contohkan adalah strum ikan tipe platina ya. Jadi ini strum ikan tipe platina, yang mana strum ikan ini ketika kita beri beban 100 watt itu sisanya di kisaran 100 lebih ya, 125an. Jadi sangat tinggi sekali untuk outputnya. Jadi kita diusahakan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakannya. Untuk tipe-tipe tertentu itu di sini untuk penyambungan stick kanan. Ini stick kanan ya, yang stick kiri di sebelah sini. Untuk stick kanan, untuk tipe-tipe tertentu saklar menyambungkan dengan arus. Tapi di tipe ini saya akan menjelaskan di tipe yang berbeda. Jadi untuk arus beda, untuk saklar juga beda. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan alat kejut ini di TKP atau di sungai, ketika kita mengalami kendala, semua akan mudah teratasi tanpa kita sendiri yang kerepotan ataupun kita sendiri yang tentunya istilahnya senjata makan tuan, kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi semua itu dan agar aman ketika kita menggunakan alat ini. Jadi yang pertama untuk semua komponen, usahakan jangan terlalu paten ya, jangan terlalu paten sehingga apabila kita mengalami permasalahan itu bisa terlepas sendiri. Contohnya ini adalah aki ya, ini sambungan ke aki. Itu jangan dibaut ya, jangan dibaut di sini. Karena apa? Kalau dibaut, diputar, dia kencang, dia copotnya akan sulit ya. Ketika kita terjatuh, dia sulit copot. Makanya kita buat jepitan seperti ini, dan apabila ini terpental maka akan copot sendiri ya. Apabila terpental, dia akan copot sendiri. Itu. Kemudian lagi yang kedua, dalam pengoneksian stick ya, baik stick kanan ataupun jaring di kiri sini ya. Jadi untuk yang paling penting adalah pada saklar ya, ini saklar ini. Jadi untuk saklar pengoneksiannya itu jangan dibuat paten. Maksudnya apa? Dibuat sekencang mungkin itu jangan ya. Jangan dibuat sekencang mungkin, jangan. Memang untuk jalur saklar itu memang harus dibuat agak panjang ya, agar tidak mudah ketarik. Kalau sedikit pendek dia mudah ketarik, sedikit panjang tidak mudah ketarik. Namun apabila kita mengalami kendala di sini, ini harus mudah juga untuk terlepas ya.
untuk saklar mudah terlepas, juga di koneksi output atau koneksi arusnya ini juga harus terlepas. Jadi jangan kita menggunakan konektor sambungan kabel yang berlubang itu terus kita baut di goncang, itu jangan. Nanti ketika kita mengalami kendala dan kita terjatuh, nanti akan menyala sendiri, tetap menyala sehingga kita akan tersengat. Namun apabila kita menggunakan tips ini, jadi kita menggunakan kabel yang serabut seperti ini aja ya, ini tidak terlalu rumit. Jadi kabel yang sekiranya cukup untuk saklar itu kita arahkan ke sini dan kita putar gini aja ya. Jadi intinya seperti ini ya. Jadi ini kita putar sini ya. Jangan terlalu kencang, tapi usahakan nanti untuk stick dan jaringnya, untuk jalur ke sticknya ini dibuat agak panjang ya, sehingga tidak mudah tarik. Namun apabila terlempar, dia akan tertarik sendiri. Seret, kan ini mudah ya kan, mudah tertarik ya. Jadi seperti itu, sehingga aman apabila kita mengalami kecelakaan, mengalami kesengatan sendiri. Nah, ya kan. Jadi akan saya praktekkan juga bagaimana ketika ini sudah disambung tiba-tiba menyala dan mengalami kendala. Ini kita putar ya, juga kencang tapi jangan terlalu kencang gitu loh, kencang tapi jangan terlalu kencang, sehingga apabila ini nanti ketarik ya kan, ini nanti ketarik dia akan terlepas. Langsung kita contohkan di sini. Ini kita nyalakan ya, kita coba nyalakan. Apabila ini kita ketarik, seret, nah salah satu akan terlepas, salah satu akan terlepas, sehingga alat kejut ini akan mati sendiri ya. Jadi jangan kita buat semuanya paten dengan asumsi bahwa paten nanti akan bagus. Kita nggak tahu di TKP seperti apa. Keamanan harus tetap kita utamakan ya. Jadi seperti itu. Ini kita tarik seret, nah dia akan terlepas sendiri. Oke, demikian tips dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Bagaimana cara aman mengkoneksi jalur stick dan juga jaring pada strum ikan tipe platina sehingga aman untuk kita gunakan di TKP. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.